Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Semangat. Semangat, selalu semangat. Buat kita semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu dalam kegiatan pelatihan program sekolah penggerak. Nah, hari ini Bapak Ibu sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai ke kegiatan selanjutnya, pematerian yang selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita yel-yel dulu. Jadi nanti kalau saya bilang, Bapak Ibu apakah masih semangat? Bapak Ibu semuanya jawab sama-sama. Semangat, semangat. Bu Fauzia, saya senang sekali, semangat sekali Bu Fauzia hari ini. Baik, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih semangat? Apa jawabannya? Semangat, semangat. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita akan mulai untuk sesi selanjutnya. Saya juga membahas materi yang sama dengan Ibu Fauzia. Tapi semoga ini bisa melengkapi kembali materi yang sudah Ibu Fauzia paparkan sebelumnya ya Bu ya. Hari ini saya membahas tentang kurikulum operasional sekolah. Baik, saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah terlihat ya? Sudah boleh nih. Lihat. Oke. Baik, jadi ini adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, untuk yang pertama kita akan sama-sama mengetahui dulu nih, apa sih kurikulum operasional itu? Jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman untuk seluruh penyelenggaraan pembelajaran di masing-masing sekolah ya, satuan pendidikan. Nah, kurikulum operasional ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya adalah komponen dari kurikulum operasional. Nah, komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan bagaimana mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini merupakan hasil refleksi dari semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang nantinya akan ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, nah ini adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Jadi ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Nah, yang kedua adalah kontekstual. Jadi, di mana kita harus berpusat pada peserta didik, tapi jangan lupa Bapak Ibu, pembelajaran yang kita lakukan nantinya harus kontekstual, di mana kita menunjukkan kekhasan atau karakteristik dari satuan pendidikan, konteks sosial budaya yang ada di lingkungan sekolah, ya, lalu bagaimana dunia kerja yang ada di lingkungan sekolah, ya, lalu kemudian dunia industrinya, bagaimana, nah semuanya itu apakah mendukung dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama berpusat pada peserta didik ya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan program sekolah penggerak ini di mana murid-murid merdeka belajar. Kebutuhan mereka itu bisa kita penuhi. Nah, yang kedua adalah kontekstual, sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan sekolah supaya lebih mengena kepada peserta didik yang nantinya akan kita ajar. Lalu yang ketiga adalah esensial, di mana semua unsur informasi yang penting atau yang utama yang kita butuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum itu dapat kita peroleh ya di kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Lalu yang keempat adalah akuntabel, di mana kurikulum operasional di satuan pendidikan ini dapat
kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu. Jadi tidak semena-mena, lalu juga kita buatnya tidak asal-asalan, yang penting memenuhi dari standar kurikulum ya sebagaimana kita sebelum-sebelumnya ya. Nah, di program sekolah penggerak ini tidak Bapak Ibu. Jadi semua yang kita buat mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan ini dapat kita pertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, lalu yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, di situ bisa kita lihat seperti sumbangsi dari orang tua, organisasi dari berbagai sentra, industri, dunia kerja. Tapi harus kita ketahui Bapak Ibu, semua yang kita buat, semua yang kita susun di kurikulum satuan pendidikan ini itu diawasi ya, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita susun itu di bawah koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik itu di bidang agama maupun di bidang yang lain. Nah, itu adalah mengenai prinsip dari kurikulum operasional sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kurikulum operasional sekolah itu kita buat, maka ada yang namanya proses pendampingan, lalu kemudian proses evaluasi dan pengembangan. Nah, berikut adalah presentasi yang sudah saya share ya di layar Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi sudah saya bahas, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Nah, kita akan bahas di sini tujuan dari pendampingan, evaluasi, pengembangan, siklusnya, pertimbangan apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, semua ini akan dibahas. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti untuk modul ini akan saya kirim ya melalui grup WA, jadi Bapak Ibu bisa belajar. Saya hanya menyampaikan beberapa saja hal-hal yang penting berkaitan dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan di satuan pendidikan. Nah, jadi pendampingan dan pengembangan profesional ini ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Ada beberapa contoh dari proses pendampingan dan pengembangan profesional ini. Yang pertama adalah coaching, lalu yang kedua adalah mentoring dan pelatihan. Nah, nanti di sini juga ada prinsip-prinsip dalam kita melakukan pendampingan dan pengembangan profesional. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama mungkin bagaimana prinsip pendampingan dan pengembangan profesional ini adalah sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi, lalu menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, lalu dilakukan secara terencana dan strategis, lalu dilakukan satu proses kolaboratif ya antara satuan pendidikan dan orang yang melakukan pendampingan serta guru. Nah, semuanya kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, setelah proses pendampingan dan pengembangan ada yang namanya proses evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan proses evaluasi ini? Yang pertama Bapak Ibu yaitu dengan cara kolaboratif, reflektif, berdasarkan data, berpusat pada peserta didik, dan fokus pada perbaikan dan pengembangan. Kita melibatkan seluruh stakeholder di sekolah, lalu meninjau kembali pencapaian dan kekurangan dari berbagai aspek, membuat kesimpulan berdasarkan fakta, sekali lagi ya, berpusat pada peserta didik dan fokus pada perbaikan dan pengembangan. Siapa saja yang dapat terlibat? Di situ ada guru, wakasek, ya bila ada, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, dunia kerja, dan juga pakar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa lihat, kira-kira beginilah ya, alur ketika kita melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam pembelajaran. Ada yang namanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dari pembelajaran tersebut, lalu kemudian refleksi dan umpan balik. Setelah kita dapat nih poin-poin apa saja yang harus kita evaluasi, yang harus kita perbaiki dan kembangkan, baru dilakukan yang namanya pendampingan dan pengembangan profesional, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kapan evaluasi kurikulum ini dapat kita lakukan? Per hari, ya. Nah, di mana kita sebagai guru membuat catatan anekdotal secara informal,
mengenai bagaimana proses belajar berjalan. Per unit belajar, setelah kita melakukan asesmen formatif. Lalu per semester, ya, setelah 1 semester selesai, di mana guru dan tim bisa melihat kontinum dari pencapaian proses belajar mengajar. Per tahun, di mana kita melakukan evaluasi terhadap pencapaian selama 1 tahun. Dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi dengan tujuan sekolah serta visi misi sekolah. Apa saja sumber informasinya? Ada data assessment, Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah artefak peserta didik, portofolio peserta didik, pameran karya dan pertunjukan serta lain sebagainya, contoh-contoh lain ya. Lalu proses refleksi guru. Nah, yang terakhir adalah contoh strategi untuk evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan saat kita akan melakukan yang namanya evaluasi kurikulum. Yang pertama tentunya mengadakan pertemuan dengan orang tua, parents meeting. Lalu kita berdiskusi mengenai pembahasan ruang lingkup evaluasi kurikulum sekolah. Lalu kita mengamati jalannya program secara seksama. Memahami tujuan programnya, harus paham benar tujuan program dibuat kurikulum operasional itu buat apa. Lalu yang selanjutnya adalah identifikasi hal-hal yang menjadi akar permasalahan supaya kita tahu hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki. Tentukan cara untuk mencari data, jalankan prosedur pencarian dan pengumpulan data, lalu mengelompokkan dan mengatur informasi. Ya, sehingga kita dapat implementasikan dalam satuan pendidikan kita. Lalu yang terakhir adalah memutuskan pihak yang akan diberi laporan dan memilih format yang sesuai. Nah, begitulah kira-kira Bapak Ibu semuanya tentang materi ini ya, tentang kurikulum operasional sekolah. Lalu kemudian ya, jadi begitu ya Bapak Ibu semuanya mengenai materi kita hari ini. Semoga dapat menambah informasi bagi Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan kurikulum operasional sekolah. Itu saja Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan masukan, saya persilahkan. Jika tidak ada, kita akan menutup sesi ini. Silakan mungkin Bapak Ibu. Tidak ada ya, oke. Kalau begitu, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi selanjutnya bersama dengan Ibu Ade. Terima kasih semuanya.